Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Hasi Dirmaja Cooking, masih dengan menu botok yang akan saya bagikan resepnya kepada sobat muda semua. Tetapi menu botok yang kali ini akan saya bagikan resepnya yaitu botok tahu jamur. Adapun jamur yang saya gunakan adalah jamur tiram, kemudian ada tahu yang sudah saya potong-potong ya, saya gunakan tahu mentah. Dan bila sobat muda suka, boleh ditambahkan pete ya. Berikutnya saya tambahkan juga cabai hijau, ini nanti akan saya cuci, kemudian saya akan potong-potong. Lalu ini adalah daun kemangi, dan kemangi ini saya ambil daunnya saja. Untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan, saya sudah siapkan bawang putih kurang lebih 3 siung, kemudian ada bawang merah 6 siung. Karena bawangnya kecil-kecil, jadi saya kira-kira saja ya. Kemudian saya siapkan lengkuas dan kencur yang sudah saya kupas, kemudian sudah saya cuci. Saya gunakan juga terasi bakar. Terasi bisa pakai, bisa tidak ya, tergantung selera sobat muda. Lalu saya siapkan daun jeruk, nanti saya akan buang tangkainya. Untuk cabai, ini pun tergantung selera sobat muda ya. Ini adalah kelapa parut. Saya memilihnya kelapa muda ya sobat muda, supaya ketika sudah matang teksturnya lebih lembut dan gurih. Sekarang semua bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan akan saya masukkan ke dalam mesin blender, kemudian akan saya blender sebentar dengan menggunakan sedikit air saja ya, supaya hasilnya tidak berair, jadi akan lebih memudahkan ketika saya membungkusnya dengan menggunakan daun pisang. Dan ini adalah hasil bumbu yang sudah saya haluskan dengan menggunakan blender ya, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian akan saya sisihkan, lalu saya akan memulai memasaknya. Tapi sebelumnya saya akan suwir-suwir jamur tiramnya. Ini saya hilangkan dulu bonggolnya ya sobat muda. Jadi seperti ini, bonggol atau akar dari jamur tiram akan saya buang karena keras ya di daerah sini. Kemudian nanti setelah semuanya bersih dari bonggolnya, akan saya suwir-suwir menggunakan tangan saja ya sobat muda. Untuk botok tahu jamur ini sobat muda tidak harus menggunakan jamur tiram ya, jadi bisa jamur apa saja. Ada jamur kancing, jamur merang, jamur inoki, jamur shimeji, shiitake, dan ada lagi jamur maitake. Jadi semua tergantung selera. Sekarang jamur akan saya suwir-suwir kecil seperti ini, saya suwir-suwir semuanya ya hingga habis. Dan untuk besar kecilnya disesuaikan keinginan sobat muda ya, bisa lebih tipis lagi atau agak besar, tergantung selera. Tapi saya menyuirnya tipis-tipis saja supaya tingkat kematangannya ketika dikukus akan lebih cepat matang ya. Jadi teksturnya pun akan lebih lembut ketika dimakan. Salah satu kandungan vitamin yang terdapat di dalam jamur tiram ini adalah niacin ya, yang memiliki peran penting untuk membantu proses pertumbuhan organ-organ di dalam tubuh kita. Dan ini adalah hasil dari jamur tiram yang sudah saya suwir-suwir, jadi seperti ini ya. Kemudian akan saya sisihkan, lalu akan saya lanjutkan dengan memotong kotak-kotak kecil tahu mentahnya. Untuk tahu mentah ini sebenarnya tidak harus dipotong kotak-kotak seperti ini ya. Tahu ini bisa dihancurkan, bisa juga dipotong-potong seperti yang saya lakukan seperti ini. Tapi semua tergantung selera yang dimau oleh sobat muda ya. Sebelumnya tahu ini tadi juga sudah saya kukus, jadi supaya teksturnya ketika kita botok nanti hasilnya akan lebih keras atau lebih kenyal ya, jadi tidak hancur, akan tampak kotak-kotak seperti irisan ketika belum dimasak seperti ini. Sekarang saya sudah selesai memotong-motong semua tahunya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu, kemudian akan saya lanjutkan untuk memotong-motong cabai hijaunya. Untuk cabai hijau ini jumlahnya bebas ya sobat muda,
Jika sobat muda ingin menggantinya dengan menggunakan cabai rawit yang lebih pedas, boleh juga. Jadi semua tergantung juga selera sobat muda. Untuk pemotongan cabenya pun tidak harus kotak-kotak seperti ini. Sobat muda juga bisa memotongnya miring-miring, jadi bebas tergantung selera. Nah, ini hasilnya. Semua cabenya sudah saya potong-potong. Ini akan saya jadikan satu ke dalam mangkok. Saya memilih mangkok yang lebih besar agar lebih mudah pengadukannya. Sekarang semua bahan botok tahu jamur akan saya jadikan satu di dalam mangkok. Jadi seperti ini. Kemudian nanti akan saya aduk-aduk rata semuanya, bahan beserta bumbu halusnya, sebelum saya membungkusnya dengan menggunakan daun pisang. Dan ini adalah bumbu yang sudah saya haluskan tadi menggunakan mesin blender ya. Kemudian akan saya tambahkan garam. Garam disesuaikan, nanti bisa dicicip rasanya ya. Tidak lupa saya gunakan kaldu rasa, yaitu kaldu jamur. Sobat muda bisa gunakan kaldu merek apa saja ya. Kemudian untuk penyeimbang rasa saya gunakan gula pasir setengah sendok saja. Kemudian saya akan mengaduk-aduknya rata seperti ini. Jadi saya aduk-aduk semua bumbunya, jangan sampai ada yang menggumpal ya sobat muda. Sobat muda bisa lakukan diaduk rata, dibalik, kemudian diputar-putar supaya tercampur maksudnya ya. Selanjutnya saya akan siapkan daun pisang sebagai pembungkus bodohnya. Daun pisang ini akan saya bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan serbet atau lap ya. Setelah semua saya bersihkan, lalu akan saya sisihkan. Saya juga persiapkan ini lidi tusuk sate ya, atau kita bisa gunakan tusuk gigi ya jika ada. Sekarang saya akan memulai membungkus botok tahu jamurnya. Jadi saya lakukan seperti ini. Jadi cara membungkusnya mirip ketika saya membuat botok tempe kemangi melandingan yang resepnya juga sudah saya bagikan ya. Semoga sobat muda tidak ketinggalan menonton videonya, karena cara membungkusnya juga hampir sama. Jadi sangat mudah sekali, bisa diperhatikan sekali lagi ya sobat muda. Setelah saya selesaikan semua membungkus botok tahu jamurnya, kemudian ujung-ujung atasnya nanti akan saya rapikan dengan menggunakan gunting dapur. Jadi seperti ini supaya rapi dan cantik tampilannya. Kemudian nanti akan saya lanjutkan untuk mengukusnya menggunakan panci kukusan. Jadi seperti ini saya tata rapi, kemudian saya akan mengukusnya kurang lebih 20 menit sampai 30 menit ya sobat muda. Saya mengukusnya menggunakan api yang sedang saja ya sobat muda. Jadi seperti ini. Setelah 30 menit waktu berlalu, saya pastikan botok jamurnya sudah matang ya. Warna daun pisangnya sudah mulai berubah. Kemudian saya matikan api kompornya, lalu saya akan angkat botok tahu jamurnya. Ini rasanya benar-benar lezat, maka boleh dicoba resepnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, and share video saya. Terima kasih. Assalamualaikum.